Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya guys, selamat berjumpa kembali di channel saya, kajian Kristologi dan studi perbandingan dari sudut pandang Islam. Kajian studi perbandingan antara Alkitab dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya akan mengupas dan membahas pokok bahasan mengenai Yesus itu bukan Tuhan. Ya, sekali lagi, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Yuk, kita mulai saja. Menjadikan seorang manusia jadi Tuhan. Saya tanya maksudnya siapa? Yesus. Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Saya bilang kamu salah. Tidak ada orang Kristen yang menjadikan manusia jadi Tuhan. Yang kami percaya itu adalah Tuhan jadi manusia. Kalau manusia jadi Tuhan mustahil. Tuhan jadi manusia. Apa yang mustahil? Sekarang saya tanya, Tuhanmu orang Islam itu, ya, maha kuasa nggak? Maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Artinya maha segalanya, bisa segala sesuatu, bisa. Sekarang saya tanya, kalau Tuhanmu mau jadi manusia bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, berarti Tuhanmu tidak maha kuasa. Kalau bisa, ya berarti dia bisa jadi manusia. Apa yang susah bagi Allah? Di video sebelumnya saya sudah mengupas dan mengkaji pokok bahasan bahwa Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi manusia gitu ya. Sekali lagi, Tuhan itu tidak akan pernah dan tidak bisa berubah menjadi manusia. Dan saya sudah kupas panjang lebar. Jadi langsung aja ya. Di kolom komen banyak sekali komentar dan komen yang salah satunya bilang gini, Mas atau Bang, ngapain sih kamu ngotak-ngatik ngurusin agama orang lain? Urusin aja agama kamu sendiri gitu. Nah, salah satu komennya gitu tuh. Jadi gini ya, Al-Quran itu kan wahyu terakhir. Al-Quran itu kan firman Tuhan dan wahyu terakhir yang diturunkan dan diwahyukan ke seluruh umat manusia gitu. Nah, karena Al-Quran itu adalah wahyu terakhir, buku petunjuk dan pedoman hidup yang ditujukan ke seluruh umat manusia. Ya, jadi Al-Quran itu ya memang tugasnya diturunkan untuk mengurusi semua agama gitu. Jadi semua agama selain dari Islam, mereka harus bersedia untuk dikoreksi, harus bersedia untuk dikritik, diluruskan, dan dibenarkan, dikembalikan ke arah yang lurus gitu. Nah, itu tujuan Al-Quran gitu. Bang, ngapain kamu ngurusin agama orang lain? Urusi aja agama kamu sendiri gitu. Gini loh, kalau saya mengkritik dan membahas agama lain atau kekristenan dalam hal ini, itu adalah hak asasi saya untuk mengkritik, mengoreksi, dan meluruskan kekristenan. Itu adalah hak asasi saya dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang mana dilindungi dalam undang-undang dan Pancasila. Jadi siapapun ginilah, siapapun yang membuat pengakuan dan pernyataan, siapapun yang mempercayai sesuatu, siapapun yang mempercayai sesuatu, yang membuat pernyataan dan pengakuan, dalam hal ini umat Kristen yang mengaku katanya Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat, bla bla bla. Jadi siapapun yang membuat pengakuan dan pernyataan, nah itu orang lain berhak dan untuk menuntut bukti, karena di situ ada fundamental dan prinsip dan kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah kehidupan bermasyarakat, di sini ada prinsip, kaidah, dan secara fundamental yang harus kita pahami gitu. Ketika ada orang yang mempercayai sesuatu, membuat pengakuan dan meyakini sesuatu, nah itu ada hak bagi orang lain untuk menuntut bukti gitu. Nah, makanya kenapa umat Islam seringkali membahas dan mengupas kekristenan? Ya karena kita menuntut bukti gitu. Mana buktinya bahwa Yesus itu Tuhan? Mana buktinya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Mana buktinya bahwa Yesus itu mati di salib? Mana buktinya bahwa ideologi lambang salib itu adalah ajaran Yesus? Apa itu Injil? Ya, ayo coba kita buktikan. Terus alasan lain nih, jawaban lain. Kalau kalian buka di Alkitab, nah itu ada dasar ayatnya gitu. Di Yesaya tuh, Yesaya 1 ayat 18. Nah, itu bahasa Inggrisnya bunyi gini, "Come now and let us reason together, said the Lord." Ayo datanglah sekarang dan mari saling beralasan bersama. Maksudnya, ayo saling ngumpul, saling diskusi, saling berdialog secara terhormat gitu. Ya, jadi ada dasar ayatnya gitu. Jadi kita tuh diperintahkan untuk belajar, untuk diskusi secara baik dan terhormat. Makanya kita harus belajar, kita harus membudayakan di lintas agama dan studi perbandingan agama gitu. Kita harus membudayakan pokok bahasan ini gitu, program ini gitu. Jadi dialog dan diskusi bersama, belajar bersama itu harus dibudayakan gitu. Karena ada dasar perintahnya gitu. Kita diperintahkan untuk diskusi dan dialog.
untuk saling ngumpul, saling berdiskusi. Jadi kita nggak bisa seperti katak dalam tempurung, kita mengucilkan diri dalam gereja terus nggak mau keluar, nggak mau terbuka seperti katak dalam tempurung, terus kita beriman mengekor secara membabi buta, secara fanatik, tanpa mau dikritik, tanpa mau memenuhi undangan dan panggilan untuk diajak berdialog dan berdiskusi. Terus di ayat lain juga ada tuh yang mendasari kenapa kita tuh harus ngumpul bareng, harus diskusi secara baik dan terhormat gitu. Nggak perlu debat secara gontok-gontokan secara emosi lah. Jadi ada tempat, ada dan ruang bagi kita untuk berdialog dan diskusi secara terhormat. Nih di 1 Tesalonika 5 ayat 21 tuh. Di situ disebutkan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi segala sesuatu itu harus diuji gitu loh. Jadi kalau memang agama Kristen itu benar, kalau memang kekristenan itu benar, ya udah. Kenapa nggak mau diuji? Kenapa nggak mau dites? Kenapa nggak mau menunjukkan bukti dari pernyataan mereka gitu loh. Jadi sesuatu kepercayaan atau sesuatu keyakinan itu ya, makin diuji, makin dites, kan akan makin terbuka dan terang benderang gitu loh. Kalau suatu agama nggak mau dikritik, nggak mau dikupas, nggak mau dipertanyakan, berarti kan artinya ada sesuatu yang kalian sembunyikan, ada sesuatu yang kalian takut untuk terbongkar kesalahannya, ketahuan gitu loh. Jadi kalau suatu agama nggak boleh dikritik, nggak boleh dikupas secara ilmiah, secara intelek, secara akademis, ya berarti ada sesuatu yang nggak benar yang kalian sembunyikan, ada sesuatu yang nggak benar yang kalian takut terbongkar, kan gitu secara logikanya. Kalau ada yang komentar, kenapa sih umat Islam ngotak-ngatik ngurusin agama orang lain atau bicara soal kekristenan? Ya memang Yesus itu disebutkan dalam Al-Quran gitu. Yesus Kristus, Isa putra Maryam itu disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan disebutkan 25 kali namanya dalam Al-Quran gitu. Yesus Kristus yang sebenarnya itu, Yesus Kristus sosok sejarah Yesus Kristus yang sebenarnya itu yang benar itu ada sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran gitu loh. Yesus itu adalah putra Maryam, dia itu lahir tanpa bapa. Memang Yesus itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang hanya diutus kepada umatnya bangsa Yahudi gitu. Jadi Yesus itu memang pernah melakukan mukjizat atas izin kehendak Tuhan, kehendak Allah. Yesus itu bisa menghidupkan orang mati, Yesus melakukan penyembuhan dan melakukan berbagai mukjizat lainnya, tapi hal itu tidak menjadikan dirinya sebagai Tuhan gitu. Jadi sosok dan sejarah Yesus yang sebenarnya itu, yang benar itu adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Nah, kalau kalian mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah ini di sisi lain ya, kalau kalian mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu maka artinya kalian itu mengikuti Paulus. Gitu loh. Jadi agama Kristen atau kekristenan itu ya, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama Yesus gitu. Sekali lagi ya saya ucapkan, agama Kristen atau kekristenan itu sama sekali nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan Yesus Kristus gitu. Yesus itu bukan seorang Kristen dan dia itu nggak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus ya dalam sejarah hidupnya dia nggak pernah mendengar saat sekalipun kata-kata Kristen dalam telinganya. Jadi agama Kristen atau kata Kristen itu sendiri itu datangnya belakangan gitu, setelah Yesus pergi diangkat ke sorga. Nah, jadi sekali lagi ya, sosok pribadi Yesus yang benar dalam sejarah itu sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau kalian mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, anak Tuhan dan bla bla bla, mati di salib dan seterusnya, nah itu berarti kalian tuh mengikuti Paulus. Nah, jadi agama Kristen atau Kristen itu ya dibuat dan diciptakan oleh Paulus gitu. Jadi Paulus itu adalah pencetus, pelopor dan pendiri agama Kristen, ideologi lambang salib, jalan pintas potong jalan itu, jalan menyimpang nih. Jadi langsung aja to the point ya, saya sampaikan. Pertama, Paulus itu bukan muridnya Yesus ya. Yesus itu kan punya 12 murid ya. Yesus itu punya 12 murid yang resmi yang diutus ke 12 suku Israel. Nah, Paulus ini bukan murid Yesus yang resmi gitu.
Yesus itu punya 12 murid yang semuanya diutus ke 12 suku Israel. Nah, Paulus ini sama sekali bukan murid Yesus. Paulus ini tidak pernah ketemu Yesus, bahkan gitu ya. Nah, jadi intinya Paulus itu nggak punya wewenang, nggak punya kuasa, nggak punya hak untuk berbicara masalah Yesus gitu loh. Nah, setelah kepergian Yesus, diangkat dan diselamatkan ke sorga dari peristiwa penyaliban itu. Nah, ini Paulus ini eh, dia pergi ke Eropa, ke Yunani, ke Romawi, terus dia menyebarkan berita kabar burung, kabar hoax, desas-desus yang mengabarkan bahwa Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu yang dikabarkan oleh Paulus. Nah, ketika mendengar itu, murid-murid Yesus ini dalam konteks sejarah ya, murid-murid Yesus pada kaget, dia protes dan terjadilah kerusuhan tuh. Ini dalam konteks sejarah ya, 2000 tahun yang lalu. Karena Paulus menyimpang, karena Paulus menyebarkan ajaran menyimpang yang tidak sesuai, yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Akhirnya murid-murid Yesus dan masyarakat Yahudi waktu itu pada protes, terjadilah konflik dan kerusuhan. Karena Paulus ini bikin keonaran, bikin kerusuhan, menyebarkan berita dan kabar burung, kabar hoak, bikin ajaran menyimpang yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus sebelumnya gitu. Paulus pergi ke Eropa, ke Yunani dan Romawi yang tidak seharusnya dia lakukan. Terus Paulus menyebarkan Injil palsu yang berbeda dari apa yang pernah diajarkan Yesus gitu. Jadi Injil itu sebenarnya ya, Injil itu bukan lambang salib gitu. Injil asli Yesus yang sebenarnya itu bukan ideologi lambang salib gitu. Tuhan itu bukan manusia gitu. Tuhan itu bukan manusia dan manusia itu bukan Tuhan gitu loh. Jadi manusia itu selamanya nggak akan pernah menjadi Tuhan gitu, dan Tuhan selamanya tidak akan pernah menjadi manusia gitu. Tuhan itu ya Tuhan gitu loh. Tuhan itu Sang Maha Pencipta ya. Ini definisi dari Tuhan ya. Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta, jagat raya dan seluruh di planet bumi ini. Jadi Tuhan itu adalah Sang Maha Pencipta alam semesta, jagat raya dan segala isinya. Nah, itulah Tuhan, Sang Maha Pencipta. Nah, manusia itu adalah ciptaan gitu. Nah, jadi intinya di sini kita tuh harus tahu batasan-batasan atau definisi. Jadi harus ada garis pembatas. Apa itu Tuhan, apa itu manusia gitu. Nggak bisa Tuhan dan manusia dicampur aduk jadi satu gitu loh. Amburadul. Jadi Tuhan itu apa, manusia apa, itu harus jelas gitu. Garis pembatasnya, definisinya gitu. Jadi Tuhan itu Sang Maha Pencipta dan manusia itulah ciptaan. Jadi nggak bisa keduanya dicampur aduk jadi satu gitu. Nggak mungkin nggak mungkin sesuatu yang dikatakan pencipta terus dia diciptakan juga, kan itu kan dua hal yang saling berkontradiksi, berlawanan. Kalau sesuatu dikatakan pencipta, ya udah nggak mungkin dia diciptakan gitu loh. Makanya nggak mungkin manusia berubah jadi Tuhan, nggak mungkin Tuhan berubah jadi manusia, nggak mungkin manusia berubah jadi Tuhan, dan Tuhan juga Tuhan nggak mungkin berubah jadi manusia gitu. Jadi intinya sekali lagi ya, Tuhan itu mempunyai sifat, karakteristik, Tuhan itu mempunyai ciri-ciri, indikasi, Tuhan itu mempunyai identitas dan definisinya tersendiri. Nah, manusia juga begitu, manusia mempunyai sifat, karakteristik, kondisi, status, identitas dan definisinya tersendiri. Oke guys, langsung aja saya jelaskan juga gini ya. Jadi kan di dunia ini banyak sekali berbagai macam ragam agama dan aliran kepercayaan gitu ya. Nah, kalau kita mau bicara agama itu banyak sekali, ada ribuan macam ragam agama. Nah, agama itu banyak gitu. Tapi fakta dan realitasnya, kebenaran itu ada satu gitu. Jadi agama itu banyak, tapi fakta dan realitasnya cuma ada satu jalan kebenaran. Nah, apa itu agama? Apa itu kebenaran? Nah, kita harus merumuskan dan mendefinisikan kata dan terminologi ini gitu loh. Apa itu agama dan apa itu kebenaran? Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, salah satu definisi kebenaran ya. Salah satu definisi kebenaran itu adalah apapun yang difirmankan oleh Allah, Tuhan Sang Maha Pencipta, dan apapun yang disabdakan oleh Rasul. Nah, ada ribuan nabi dan rasul yang diutus dari sepanjang zaman, semenjak manusia.
muncul di muka bumi ini. Nah, 120.000 nabi dan rasul. Apa itu rasul? Apa itu nabi? Nah, itu nanti juga harus kalau dengan kajian akademis secara mendalam. Nah, itu semuanya ada definisinya. Apa itu nabi dan apa itu rasul? Bagaimana kita tahu bahwa seseorang itu bisa dikatakan, bisa diakui sebagai nabi dan rasul? Jadi semua ada kriteria dan persyaratannya. Apa itu nabi dan apa itu rasul? Nah, ada 120.000 nabi dan rasul yang telah diutus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Nah, semua nabi dan rasul itu diutus pada zaman dan pada waktunya, pada waktu lalu kepada umat tertentu. Jadi setiap nabi dan rasul diutus pada zamannya tersendiri, pada saat, pada waktu di masa lalu gitu. Jadi tiap-tiap nabi itu diutus kepada umatnya masing-masing gitu. Cuma bedanya ada nabi pertama dan nabi yang terakhir. Nah, Yesus itu salah satu nabi dan rasul yang diutus ke umatnya, umat Yahudi. Nah, lalu jarak antara Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dengan Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, itu sekitar 600 tahun. Kalian tahu. Nah, di senggang waktu inilah, di antara jangka waktu, di waktu senggang ini, setelah kepergian Yesus, nah itu ada sosok Paulus yang telah merubah, mengganti, dan merusak ajaran Yesus dan merubahnya menjadi ideologi lambang salib. Jalan pintas potong jalan itu. Nah, jadi kalau kalian nggak menerima fakta sebagaimana yang ada di gambar ini fakta sejarah, fakta dan realitas. Kalau kalian tidak menerima pemahaman ini di benak pikiran dan di pikiran kalian, di hati kalian, kalian udah pasti menyimpang. Jadi inilah fakta realitasnya. Ada mata rantai secara estafet kenabian, kerasulan gitu. Jadi Yesus itu hanyalah nabi dan rasul yang diutus ke umatnya. Nggak ada salah satu nabi pun di antara mereka yang mengaku sebagai Tuhan atau minta disembah. Semuanya mengajarkan ajaran yang sama. Sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan, Sang Maha Pencipta. Nah, oke guys, so karena Al-Quran itu ya yang diutus, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran itu meneruskan, melengkapi, dan menyempurnakan semua wahyu-wahyu yang sebelumnya gitu. Jadi kedatangan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir itu tugasnya untuk meneruskan, melanjutkan, dan menyempurnakan semua risalah dan pesan Nabi yang sebelumnya gitu, para Nabi yang sebelumnya gitu. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus dan Nabi-Nabi sebelumnya itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan, melengkapi, dan menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi, para Nabi sebelumnya gitu. Nah, semua ajaran Nabi itu sama semua. Ajaran monoteistik, ajaran tauhid untuk mengenal, menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Sang Maha Pencipta gitu. Nah, tapi di sisi lain apa yang terjadi di sini seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, itu dalam konteks sejarah ini, kita bicara dalam konteks sejarah. Nah, apa yang saya tunjukkan di sini ya, ini adalah daftar urutan ucapan Yesus yang biru, maksudnya yang hijau, yang sebelah kanan ini adalah daftar semua perkataan dan ucapan Yesus. Nah, yang sebelah kiri, yang merah itu, yang ada lambang salib, nah itu daftar semua perkataan dan ucapan Paulus. Nah, jadi intinya apa yang mau saya jelaskan di sini, kalau kalian belajar Alkitab, itu belajar Alkitab itu ada caranya, ada teorinya, ada metodenya. Bagaimana mempelajari Alkitab, bagaimana cara untuk menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengelompokkan, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan. Karena banyak sekali poin-poin menarik yang perlu dikaji dan dikupas secara mendalam gitu. Jadi saya akan loncat sana loncat sini gitu pokok pembahasan ini. Kembali ke poin sebelumnya mengenai masalah tadi tuh, Tuhan apakah bisa menjadi manusia. Saya udah kupas sebelumnya di video saya bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia. Tuhan tidak akan pernah dan tidak mungkin berubah menjadi manusia. Tuhan akan tetap menjadi Tuhan dan manusia akan tetap menjadi manusia gitu. Nah, di kolom komen masih aja yang ngeyel dan keras kepala gitu.
Wah, Tuhan itu kan maha kuasa. Dia bisa berbuat apa aja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kenapa kamu membatasi Tuhan dengan akal pikiran kamu gitu? Ngapain kamu membatasi Tuhan? Tuhan itu kan maha kuasa. Ngapain kamu membatasi Tuhan dengan akal pikiran kamu gitu, yang terbatas itu gitu. Nah, jadi gini ya, ini saya coba menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi yang membatasi Tuhan itu bukan saya gitu. Yang membatasi Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri gitu. Jadi Tuhan itu membatasi dirinya, Tuhan itu membatasi dirinya sendiri dengan aturan rambu-rambu dan hukum yang dia turunkan gitu. Jadi sekali lagi ya, jadi Tuhan itu yang membatasi dirinya sendiri dengan firman dan ucapan dia sendiri gitu. Tuhan itu yang membatasi dirinya dengan firman yang dia sampaikan. Tuhan itu membatasi dirinya dengan aturan rambu-rambu dan undang-undang yang dia turunkan gitu. Ini contoh gini nih, kalian buka Alkitab ya. Ini saya tunjukin referensinya, dalilnya nih. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapakah hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang kamu anggap serupa dengan Dia? Nah, ini kan salah satu ucapan atau pernyataan yang membatasi diri Tuhan gitu. Jadi Tuhan membatasi diri Dia dengan firman atau wahyu yang Dia turunkan kepada nabi dan para rasul gitu. Jadi Tuhan itu memperkenalkan diri, menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada nabi dan rasul. Nah, artinya apa? Ini kan semacam batasan-batasan, aturan-aturan atau rambu-rambu yang membatasi Tuhan gitu. Tuhan sendiri yang berfirman kepada para nabi dan rasul dan menyampaikan identitasnya gitu, memperkenalkan diri sebagai Tuhan. Apa itu Tuhan dan mana yang bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak sama, tidak serupa dengan makhluknya. Jadi Tuhan itu tidak sama dan tidak serupa dengan siapapun. Tuhan itu tidak menyerupai apapun gitu. Kita pikir ya, ini kalau kita kaji gitu secara mendalam, ini kan Tuhan membatasi dirinya dengan wahyu dan firman yang Dia sampaikan kepada para nabi dan rasul gitu, supaya umat atau manusia itu bisa tahu dan paham. Jadi kita tahu apa itu Tuhan dan apa itu yang bukan Tuhan gitu. Ini berikutnya lagi nih, Yesaya 46 ayat 9. Akulah Allah. Nah, ini Allah sendiri yang bilang. Ini Tuhan langsung yang ngomong nih, melalui firman-Nya. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. No. Jadi artinya gitu. Akulah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada yang seperti aku. Jadi Tuhan itu tidak seperti manusia. Tuhan itu tidak menyerupai, tidak seperti apapun gitu. Nah, ini secara otomatis membuktikan dan menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kan Yesus itu pernah hidup, pernah tinggal di dunia, dan orang tahu seperti apa wujud fisiknya, seperti apa rupanya, wajahnya. Berarti ini kan secara otomatis membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan Dia tidak mungkin dikatakan Tuhan. Nah, berikutnya nih, Yesaya 40 ayat 25. Ini Tuhan langsung yang berfirman ya. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman Sang Maha Kudus. Nah, coba kalau kita pikirkan ya, kalau kita renungkan, kalau kita kaji, ini kan Tuhan membatasi dirinya. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya dengan firman dan ucapan yang Dia sampaikan kepada para nabi dan rasul. Nah, terus berikutnya lagi nih, Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Atau hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga aku sama? Nah, ini kan artinya, dengan kata lain, Tuhan itu tidak sama, tidak menyerupai siapapun. Jadi jangan menyerupakan Tuhan itu dengan manusia, atau mengatakan, oh Tuhan itu menjadi manusia, atau manusia menyerupai Tuhan. Manusia diciptakan sesuai dengan rupanya, kan katanya gitu. Yesaya 44 ayat 24 nih. Ini Tuhan langsung nih yang berfirman ya. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, membentangkan langit dan menghampiri bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuh, Yesaya 44:24 nih ya. Nah, ini kan kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, kalau kita kaji, ini kan
Ternyata bahwa Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Jadi Tuhan itu sendiri yang membatasi dirinya melalui firman dan ucapan dia yang disampaikan kepada para nabi dan rasul. Terus disampaikan kepada umat, kepada manusia, supaya manusia tahu bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Dan Tuhan Sang Maha Pencipta, dia menciptakan seluruh alam semesta dan jagat raya ini seorang diri. Artinya Tuhan itu nggak berdua, nggak bertiga, nggak ada kembarannya, nggak ada Tuhan satu, nggak ada Tuhan kedua, nggak ada Tuhan ketiga, nggak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, nggak ada sama sekali itu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu seorang diri, yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ini kata retorika nih, bukan berarti Tuhan bertanya terus dia nggak tahu, tapi dia memberi kata pertanyaan sebagai retorika. Siapakah yang mendampingi aku? Artinya Tuhan itu sendiri, tidak ada yang mendampingi dia, seorang diri. Nah, berikutnya nih, Keluaran 20 ayat 4 nih, berikutnya lagi nih. Nih Tuhan berfirman lagi nih. Jadi Tuhan itu membatasi dirinya melalui undang-undang, rambu-rambu, peraturan, dan hukum yang dia tetapkan gitu. Jadi bukan saya yang membatasi Tuhan dengan akal pikiran saya. Jadi Tuhan sendiri yang membatasi dirinya dengan undang-undang, rambu-rambu, aturan, batasan-batasan, dan hukum yang dia tetapkan gitu. Nih, Tuhan berfirman gini lagi nih. Jangan membuat bagiku patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di atas langit, atau yang ada di bawah bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Allah, Tuhanmu, adalah Tuhan yang cemburu. Nah, tuh. Tuhan sendiri yang bilang, aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Tuh. Jangan membuat patung-patung yang menyerupai apapun, karena aku tidak serupa dengan siapapun. Nah, itu maksudnya gitu kan. Nah, jadi ini salah satu hal yang perlu kita ketahui, kita camkan baik-baik gitu ya. Tuhan itu apa sih maha kuasa gitu. Jadi definisinya apa gitu. Tuhan itu maha kuasa, apa tuh maksudnya gitu. Oh, Tuhan itu maha kuasa. Itu artinya gimana? Artinya apa? Definisinya bagaimana? Tuhan itu maha kuasa. Iya, maksudnya Tuhan itu maha kuasa. Iya, maksudnya dia itu maha menguasai, maha tahu, maha melihat, maha mengendalikan segala sesuatu. Tuhan itu maha kuasa. Iya, dia itu menguasai segala sesuatu gitu. Tuhan itu maha kuasa. Iya, dia itu maha menguasai segala sesuatu. Ini pertanyaannya, apakah Tuhan maha bisa atau bisa melakukan segala sesuatu? Terus sejauh mana, sebatas mana gitu kemampuan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu? Apa sesuatunya itu segala sesuatu tanpa batas, tanpa aturan, tanpa rambu-rambu? Kalau Tuhan maha bisa melakukan segala sesuatu, terus sesuatunya itu sejauh mana sampai mana? Kalau sesuatu di sini diartikan secara luas tanpa batas, ya udah, atau sejauh mana gitu? Atau sampai-sampai Tuhan melakukan sesuatu yang nggak layak, yang nggak lazim, yang nggak wajar, yang nggak seharusnya, atau melakukan sesuatu sampai-sampai Tuhan merendahkan dirinya menjadi nggak Tuhan lagi gitu. Udah saya bahas sebelumnya, nggak mungkin. Apa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang berlawanan, kontradiksi dengan sifat dan karakteristiknya sebagai Tuhan? Apakah Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang nggak wajar, yang nggak normal, yang nggak pantas, yang tidak terhormat? Apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu yang bertentangan, berlawanan, kontradiksi dengan sifat, karakteristik, kodrat, status, dan definisinya sebagai Tuhan? Apakah Tuhan bisa menjadi apa aja tanpa batas segala macam? Sampai-sampai Tuhan bisa menjadi kera, menjadi monyet, menjadi gajah? Apa bisa Tuhan menjadi ular? Apa bisa Tuhan menjadi setan? Apa Tuhan bisa menjadi kecoa dan tikus? Lalu kalian menginjak-injak tikus tersebut sampai itu mati? Berarti kalian membunuh Tuhan dong. Apa bisa Tuhan bisa menjadi kotoran? Apa bisa Tuhan mati, dibunuh oleh makhluknya sendiri? Berarti Tuhan udah nggak kuat lagi dong, nggak hebat dong. Kalau Tuhan bisa dibunuh dan dikalahkan oleh makhluknya. Iya, Tuhan itu maha bisa, tapi dalam pengertian apa gitu? Bagaimana gitu? Tuhan itu maha bisa dalam arti dan maksud selama hal itu tetap menjadikan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tuhan itu maha bisa
Dalam arti selama hal itu tetap menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Kalau Tuhan Maha Bisa di sini diartikan secara luas tanpa batas, ya udah akhirnya ya jadi ngawur gitu tadi. Sekali lagi, ya Tuhan Maha Bisa selama hal tersebut tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan sifat, karakteristik, status, harkat, martabat, identitas dan statusnya atau definisinya sebagai Tuhan. Logika sederhana secara intelektual, secara ilmiah, secara akademis sebenarnya sudah saya jelaskan itu. Kalian lihat bujur sangkar. Ya, ada gambar bujur sangkar. Bujur sangkar itu kan sisinya 4. Kenapa sesuatu dinamakan bujur sangkar? Ya karena memang sisinya ada 4. Sekarang, bisa nggak kalian menggambar bujur sangkar dengan 3 sisi? Coba. Bisa nggak kalian menggambar bujur sangkar dengan 3 sisi? Atau dengan 2 sisi? Nggak mungkin, nggak bisa dong. Ya gimana mau di otak-atik juga nggak bisa. Kalau kalian membuat sesuatu dengan 2 sisi, dengan 3 sisi, ya udah berarti bukan bujur sangkar lagi dong namanya. Nah gitu loh logika sederhananya. Jadi sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang kita perintahkan mau kita lakukan yang berlawanan dengan definisinya, jadi gitu. Ada segitiga. Kenapa dinamakan segitiga? Ya karena sisinya ada 3. Terus pertanyaannya, bisa nggak kalian melakukan atau membuat gambar, membuat segitiga dengan 4 sisi atau 5 sisi? Ya nggak bisa, nggak mungkin gitu loh. Jadi itulah perumpamaan atau contohnya tadi itu. Sama halnya begitu. Beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, itu bukan berarti Tuhan itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi hal-hal yang kita lontarkan atau pertanyaan yang kita perintahkan kepada Tuhan untuk melakukan pertanyaan tersebut yang kita lontarkan tersebut itu berlawanan, bertentangan, kontradiksi dengan sifat, karakteristik, kodrat, harkat, identitas dan status dan definisi Tuhan gitu loh. Dan kita ini ilmu pemahaman mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Apa itu Tuhan? Di mana itu Tuhan? Bagaimana itu Tuhan? Ini akan ada istilah tuh, tak kenal maka tak sayang. Jadi salah satu atau tujuan utama atau tujuan hidup itu adalah untuk mengenal Allah, mengenal Tuhan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi tujuan hidup itu kita untuk mengenal Tuhan dulu. Apa itu Tuhan? Sang Maha Pencipta ini. Kita mengenal identitas Tuhan, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan, apa yang dimauin oleh Tuhan itu, gitu dulu. Terus bagaimana cara menyembah dan memuliakan Tuhan secara baik dan benar. Jadi nggak bisa kita beribadah, beriman secara asal-asalan semau kita sendiri. Oke guys, kembali lagi kita lanjutkan gitu ya. Jadi Tuhan itu sekali lagi tidak bisa dan tidak akan pernah berubah menjadi manusia. Itu sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Pertama, hal itu bertentangan dengan sifat, kodrat, karakteristik, atribut, identitas dan definisi Tuhan itu sendiri gitu. Seperti yang tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Coba aja kalian pikirkan, kalian renungkan gitu ya, kalian kaji, kalian telaah coba. Waktu Tuhan itu udah berubah jadi manusia gitu ya. Pada saat Tuhan udah berubah jadi manusia, apakah Tuhan itu masih 100% Tuhan ataukah dia sudah menjadi 100% manusia? Atau waktu Tuhan itu sudah berubah menjadi manusia, apakah dia sudah berkurang presentasinya sebagai Tuhan 100% ataukah dia cuma 70% Tuhan atau 25% manusia? Apakah dia 50% Tuhan? Jadi statusnya itu gimana gitu? Waktu Tuhan itu udah berubah jadi manusia, apakah dia masih 100% Tuhan ataukah dia sudah 100% manusia gitu loh? Ataukah dia cuman 50%, apakah dia menjadi 50% manusia atau 50% Tuhan gitu? Kalau dia cuman presentasinya atau prosentasinya berkurang, cuma 75% Tuhan, berarti dia udah nggak sempurna lagi dong, berarti dia udah nggak 100% Tuhan berarti kalau gitu. Ini
sesuatu yang kontradiksi, bertubrukan, berlawanan, dan itu nggak ada nilainya gitu, nggak berarti apa-apa, omong kosong jadinya. Itu kayak sesuatu yang nggak berisi makna dan nggak berarti apa-apa gitu. Manusia, waktu Tuhan udah berubah menjadi manusia, apakah dia masih berstatus sebagai pencipta dan ciptaan pada saat yang bersamaan? Kan ini nggak mungkin, nggak logis, nggak masuk akal. Bagaimana sesuatu dikatakan pencipta tapi dia juga ciptaan juga pada saat yang bersamaan? Kalau pencipta ya pencipta, dia itu pencipta, nggak mungkin dia diciptakan, nggak mungkin dia ciptaan juga. Jadi waktu Tuhan udah berubah jadi manusia nih ya, jadi statusnya itu bagaimana? Apakah dia masih berstatus sebagai pencipta atau udah berubah menjadi ciptaan gitu loh? Atau dua-duanya, dia merangkap sebagai pencipta, dia itu pencipta dan ciptaan juga pada saat yang bersamaan merangkap. Itu kan nggak mungkin, dua hal yang bertubrukan, berlawanan arah, kontradiksi, paradoksi gitu loh. Waktu Tuhan itu udah berubah menjadi manusia nih ya, apakah Tuhan itu masih berstatus dan bersifat sebagai kekal abadi, ataukah dia itu sudah berubah menjadi temporal dan sementara gitu? Kan itu dua hal yang berlawanan kan. Waktu Tuhan itu udah berubah jadi manusia, apakah dia masih berstatus terbatas dan tidak terbatas pada saat yang bersamaan? Oke, jadi ini sekali lagi dua hal yang saling bertubrukan, yang saling berlawanan, berlawanan arah, kontradiksi, bertubrukan, dua hal yang saling paradoks atau dua hal yang saling bertubrukan, berwajah ganda dan bermuka dua, suatu hal yang berisikan kemunafikan alur. Coba jelaskan bagaimana tuh proses ilmiahnya, bagaimana proses logika akal sehat, bagaimana proses ilmiah, bagaimana penjelasan secara ilmiah, secara akademis, bagaimana penjelasan secara intelektual ketika kalian mengatakan bahwa Tuhan bisa berubah menjadi manusia. Jadi bukan hanya cuman pernyataan Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa, dia bisa berbuat apa aja. Ia jelaskan gimana prosesnya gitu, proses ilmiahnya bagaimana, bagaimana proses kejadiannya. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia. Dan di video sebelumnya saya juga udah kasih contoh itu. Kalau segelas air segelas air putih bisa nggak berubah menjadi kue donat, kue bolu? Mungkin kita semua bisa jawab bisa lah. Oke lah, dengan proses dan tahapan tertentu, segelas air putih bisa berubah menjadi kue donat, menjadi kue pastel, atau menjadi makanan. Nah, Anda tahu gimana tuh prosesnya. Air putih dicampur dengan tepung, dikasih adonan, dikasih telur, kasih gula, kasih bumbu yang lainnya, diaduk, dibikin adonan, terus dibentuk, terus ditaruh di oven atau dipanggang, jadilah kue. Nah, jadi segelas air putih bisa berubah jadi makanan, bisa menjadi benda padat atau menjadi kue donat. Dan kita tahu bagaimana proses ilmiahnya, proses pembuatannya, tahapannya, bagaimana tuh segelas air putih bisa berubah menjadi kue donat. Nah, itu yang saya maksud. Demikian pula halnya, bagaimana kalau kalian mempercayai bahwa Tuhan itu bisa berubah menjadi manusia, ya coba Anda jelaskan gimana tuh prosesnya, penjelasan ilmiahnya, penjelasan secara akademis, dan penjelasan secara inteleknya bagaimana gitu loh. Oke guys, jadi sekali lagi nih ya, Tuhan itu adalah Tuhan, dan Tuhan hanya melakukan sesuatu yang bersifat berketuhanan. Tuhan itu hanya akan melakukan sesuatu yang bersifat berketuhanan. Jadi Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berketuhanan gitu. Jadi Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak layak, yang tidak lazim. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merendahkan harkat, martabat, dan jati dirinya sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah berubah menjadi manusia gitu ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan tuh ya. Di video sebelumnya saya udah kasih contoh, saya kasih analogi dan perumpamaan begini ya. Coba Anda renungkan, Anda pikirkan gini ya. Coba nih, ada pertanyaan gini. Bisa nggak seorang raja, bisa nggak seorang presiden atau pemimpin tinggi suatu negara, bisakah seorang presiden suatu negara melakukan aksi yang konyol,
melakukan aksi yang dramatis? Bisakah seorang presiden suatu negara melakukan aksi yang konyol, berdiri di depan istana atau di depan gedung putih, terus melakukan aksi setengah telanjang, terus berjoget dan menari goyang dangdut setengah telanjang di depan istana atau di depan gedung putih, terus menari, menjoget gitu ya, terus disorot oleh semua kamera dan media massa yang disaksikan oleh jutaan masyarakatnya. Bisakah seorang presiden melakukan aksi seperti itu? Coba Anda renungkan, Anda pikirkan, pasti nggak bisa lah gitu. Gini aja deh, presiden itu kan suatu pemimpin tertinggi di suatu negara, seorang panglima dan pemimpin tertinggi di suatu negara, jabatan yang paling terhormat, yang tertinggi. Jadi presiden nggak akan melakukan sesuatu yang dapat merendahkan harkat, martabat, jati diri, dan kehormatannya sebagai seorang presiden gitu. Jadi presiden nggak akan melakukan suatu aksi konyol yang nggak wajar, yang nggak normal, sesuatu yang dapat merendahkan jati diri, harkat, martabat, dan kehormatannya dan kedudukannya sebagai seorang presiden gitu loh. Jadi begitulah contoh perumpamaan dan analoginya. Jadi sama halnya demikian juga kita berbicara masalah Tuhan nih. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Tinggi, Sang Maha Agung, Sang Maha Suci. Dia tidak akan melakukan aksi konyol, aksi yang nggak wajar, aksi yang nggak normal, aksi yang dapat merendahkan harkat, martabat, jati diri, status, atribut, dan definisinya sebagai Tuhan gitu. Tuhan tidak akan turun ke bumi terus menjelma dan berubah menjadi manusia. Terus setelah berubah menjadi manusia terus dipukuli, ditonjoki, diludahi, terus dikalahkan oleh makhluknya sendiri, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Tuhan nggak akan melakukan aksi dramatis seperti itu gitu loh. Terus masa Tuhan turun ke bumi menjadi manusia terus dipukuli, ditonjokin, dan dikalahkan, dibunuh oleh makhluknya sendiri? Berarti yang membunuh dan mengalahkan Tuhan, berarti dia lebih hebat dari Tuhan dong kalau gitu. Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia terus mati, bunuh diri atau berkorban tuh. Sebagai apa tuh? Dia matinya sebagai apa tuh kalau Tuhan turun ke bumi terus mati disalib? Dia matinya sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Katanya Yesus mati disalib. Nah, sebagai apa tuh? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kalau Yesus mati disalib sebagai manusia, ya dia itu manusia, bukan Tuhan. Nah, terus kalau dia mati sebagai Tuhan, masuk Tuhan bisa mati? Nah, kalau Tuhan bisa mati, berarti yang membunuh Tuhan lebih hebat dong, lebih kuat dong. Emang Tuhan nggak punya bela diri apa? Terus kalau Tuhan mati, terus yang mengendalikan seluruh alam semesta dan jagat raya ini siapa? Coba bayangkan supir bis atau supir pilot ngantuk, tertidur 2 atau 3 menit aja. Oh, gimana tuh? Supir bis ngantuk lagi nyopir, jangankan mati, ngantuk, tertidur 2 menit aja kan itu udah pasti celaka, pasti kecelakaan lah, pasti parah dan risiko bahaya gitu loh. Kalau seorang supir bis ngantuk, tertidur, jangankan mati gitu. Nah, ini Tuhan semesta alam dibilang mati selama 3 hari. Terus yang mengontrol dan mengendalikan alam semesta jagat raya ini siapa gitu? Kalau Tuhan mati, ini alam semesta ini udah pasti hancur lebur dan berantakan gitu. Poin dan argumentasi berikutnya nih, seringkali di komentar itu, di kolom komen ada yang berkomentar gini, oh, Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia. Jadi terus mereka mengutip ayat di Yohanes 1 sampai 8 tuh. Pada awal mulanya adalah firman atau kata-kata, lalu firman itu bersama dengan Tuhan. Setelah itu Tuhan pada awal mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama Tuhan, lalu firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Coba gimana sih logikanya gitu loh? Pada awal mulanya adalah firman itu bersama dengan Tuhan, lalu firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Ini sering kita lihat tuh ya di kolom-kolom komentar dan di postingan di sosial media tuh. Pasti kalian sering kan dengar komentar seperti itu gitu ya. Yesus katanya itu firman. Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjelma berubah menjadi daging gitu. Terus turun ke bumi. Kalau
kalian teliti gitu ya, kalau kalian pelajari gitu ya, itu Yohanes nih, saya ada Alkitab nih ya, saya ada kitab bahasa Indonesia dan saya juga ada Bible nih, Alkitab bahasa Inggris atau Bible gitu loh. Nah, di dalam Bible versi King James atau dalam Bible Katolik pun, nah itu ada spesial Bible yang bernama Red Letter Bible atau Alkitab yang dicetak dan ditulis dalam warna merah. Nah, dalam Red Letter Bible itu atau dalam Alkitab warna merah itu, spesial Bible, spesial Alkitab. Nah, di sana ucapan Yesus itu ditulis dalam huruf merah, dalam tinta merah. Nih, saya tunjukin tuh ya. Nih. Nah, dalam Red Letter Bible atau dalam Alkitab warna merah itu, nah di sana itu ucapan Yesus dicetak dalam warna merah, ya, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat, kalau kalian teliti dan kalian periksa, nah itu Yohanes 1 sampai 8 itu yang sering kali dikutip tuh, katanya pada awal mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama dengan Tuhan, lalu firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, itu ngawur semuanya gitu. Itu yang pertama kali ya, yang dasarnya yang paling utama. Nah, itu bukan ucapan Yesus gitu loh. Yohanes 1 sampai 8 itu sampai 10 itu bukan ucapan Yesus gitu. Itu ucapan Yohanes, dan mungkin juga bukan ucapan Yohanes gitu loh. Karena Injil Yohanes, 4 Injilnya, 4 Injil Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Itu empat-empatnya tuh penulisnya pun nggak ada. Penulisnya pun nggak tahu, para sarjana. Jadi namanya doang yang disebut dengan Injil Yohanes, tapi Yohanesnya pun belum tentu penulis dari Injil tersebut gitu loh. Namanya disebut Injil Matius, tapi penulisnya sendiri bukan Matius gitu loh. Jadi penulis 4 Injil itu, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes, itu keempat-empatnya adalah ditulis oleh orang ketiga, orang kedua yang nggak diketahui identitas dan sumbernya gitu loh. Jadi sekali lagi, Yohanes 1 sampai 8 sampai 10 itu bukan ucapan Yesus gitu loh. Jadi bagaimana kalian mengutip sesuatu terus menjadikan sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu loh. Jadi percuma gitu. Respon dan jawaban yang lainnya gitu yang perlu saya tambahkan ini berkenaan dengan komentar ini ya. Katanya, oh, Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi daging. Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi daging. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi dari Tuhan. Tuhan menjelma menjadi bumi. Tuhan menjelma ke dalam diri Yesus. Atau Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjelma menjadi daging, itu katanya gitu kan, bla bla bla. Coba kita pikirkan, kita analisa, kita renungkan gitu ya. Firman itu apa sih? Firman itu kan ucapan atau perkataan gitu loh. Jadi firman itu adalah ucapan atau perkataan. Firman Tuhan itu artinya ucapan dan perkataan Tuhan gitu. Coba kita analisa nih ya, kita kupas nih, kita kaji nih. Misalnya Presiden Jokowi. Nih, Presiden Jokowi berfirman gitu ya. Atau Presiden Jokowi berkata. Nah, ucapan dan perkataan Jokowi, Presiden Jokowi ini, nah itu kan mempunyai kekuatan hukum kan, yang kemudian dinamakan dengan peraturan presiden, Pinpres, peraturan presiden. Nah, ucapan dan perkataan Presiden Jokowi ini atau firman Jokowi ini terus bisa menjadi suatu hukum atau aturan. Nah, hukum itu lalu dituangkan dalam suatu kertas, ditulis dalam suatu kertas menjadi undang-undang atau hukum gitu. Nah, hukum atau peraturan tersebut harus disebarkan, diberitakan kepada masyarakat, terus harus diimplementasikan, harus dipraktekkan, harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat gitu loh. Nah, jadi analoginya seperti itu gitu loh. Nah, coba Anda renungkan, Anda bayangkan, bisa nggak bayangin Presiden Jokowi berfirman, Presiden Jokowi berkata, mengucapkan sesuatu, terus ucapan firman atau perkataan Presiden Jokowi itu lalu berubah menjelma menjadi suatu makhluk. Ucapan, perkataan, dan firman Presiden Jokowi itu lalu berubah menjadi makhluk yang bernama Gibran Raka Buming Raka, atau siapa nama itu. Nah, bayangkan
Presiden Jokowi berfirman, berkata, dan mengucapkan sesuatu, lalu ucapan, perkataan, dan firman Presiden Jokowi itu menjelma menjadi suatu makhluk yang bernama dengan Gibran, yang mana merupakan anaknya gitu. Nah, terus setelah Presiden Jokowi berfirman, berkata, menjelma menjadi seorang tubuh yang merupakan anaknya sendiri, Gibran. Terus kemudian Gibran itu melakukan aksi dramatis bunuh diri atau berkorban terus mati disalib. Nah, logikanya seperti itu. Gibran bunuh diri atau mati untuk menebus hukum-hukum dan aturan dalam negara itu. Terus dibilang, oke, semua masyarakat Indonesia, hukum dan peraturan sudah nggak ada, sudah ditebus dengan kematian Gibran. Nah, analoginya seperti itu. Katanya, nah, ini kan analoginya dan perumpamaannya seperti itu yang secara paralel gitu ya. Nah, katanya ada Tuhan Bapa, terus ada Tuhan Anak. Yesus itu katanya anak Tuhan. Tapi Yesus merangkap Tuhan juga. Gimana? Terus katanya Tuhan itu berfirman. Terus pada awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan. Terus firman itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Terus katanya Tuhan itu adalah Bapa. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, dan Tuhan Anak. Yesus itu anak Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan juga. Terus Tuhan berfirman, mengucapkan kata-kata, terus kata-kata dan firman Tuhan itu menjelma menjadi dalam bentuk fisik, dalam bentuk tubuh diri Yesus. Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan, anak Tuhan gitu loh. Terus Yesus setelah Tuhan berfirman menjadi anak Tuhan, terus Yesusnya yang merupakan Tuhan itu sendiri juga, terus Yesus mati, dibunuh atau disalib atau berkorban untuk menebus dosa, menebus hukum. Jadi orang nggak perlu ada hukum Tuhan lagi. Terus akhirnya siapa yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, terus bisa masuk surga katanya. Jadi analoginya seperti gitu loh. Analoginya perumpamaan sederhana secara logika yang paralel tuh seperti itu gitu. Bayangkan seorang Presiden Jokowi. Seorang Presiden Jokowi berfirman, berkata-kata, mengucapkan sesuatu, lalu ucapan itu menjelma dalam bentuk fisik, dalam bentuk diri dan pribadi anaknya, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Terus setelah ucapan dan firman Presiden Jokowi itu menjadi berwujud dalam bentuk Gibran, lalu Gibrannya itu bunuh diri atau mati untuk menebus undang-undang dan hukum negara. Jadi hukum undang-undang dan peraturan negara udah nggak ada lagi. Oke, hore, bebas. Nah gitu. Nah itu logika dan analoginya seperti itu gitu loh. Coba masuk akal nggak sih? Masuk logika nggak sih?